Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita malam hari ini bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ya, majelis ilmu. Memang ini sangat mendadak, tapi saya pikir ini harus kita lakukan. 22, jadi di bulan Juni yang lalu saya menghadiri dua acara ya. Pertama 1 Juni itu ada diskusi tentang hari lahir Pancasila di tempatnya Habib Rizik ya. Kemudian 22 Juni kita mengadakan diskusi tentang Piagam Jakarta, lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni yang lalu. Nah, sekarang 5 Juli. Ini sebetulnya momentum-momentum penting yang menurut saya seharusnya umat Islam serius ya mengkaji masalah ini. Ya, mempelajari kembali, membuka lembaran sejarah kembali karena ada kaitannya dengan kehidupan sekarang. Ya, jadi saya langsung pakai slide aja kenapa masalah ini harus serius sekali kita bahas ya, karena terkait kalau kita tidak tahu apa yang terjadi dalam sejarah, ya akhirnya langkah-langkah dakwah kita nanti itu bisa tidak terarah, ya tidak. Sebetulnya prioritas kita ini apa berdakwah di negeri kita ini? Karena perjalanan ya tokoh-tokoh kita ini telah berjuang sekian lama, ya tidak mudah sampai apa lahirnya dekret dan lain-lain. Ini ada proses yang sangat panjang, ada perjuangan ya lahir batin, perjuangan pemikiran yang serius. Nah, sehingga saya melihat di lingkungan kita, misalnya dengan Dewan Dakwah, eh, apa namanya, saya melihat terus terang aja gitu ya, kesadaran untuk memahami tentang masalah Pancasila, ya, masalah Piagam Jakarta, itu seperti dianggap tidak penting. Ya, kenapa saya katakan di lingkungan kita sendiri begitu? Saya nggak bicara di lembaga dan ormas-ormas lain ya. Karena ketika saya cek misalnya di buku-buku pelajaran yang dipakai di sekolah-sekolah kita ya, itu masih banyak buku-buku pelajaran yang justru bertentangan dengan pemikiran para tokoh kita sendiri. Jadi ironis misalnya kita memperjuangkan pemikiran Islam, kita melawan Yahudi, ya, melawan segala macam, tapi justru kepada anak-anak kita yang diamanahkan kepada kita, dididik ya di lembaga-lembaga pendidikan kita, justru kita cekoi dengan pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran para tokoh kita sendiri. Nah ini menurut saya sangat berbahaya karena amanah kita mengemban amanah perjuangan ini harusnya berlanjut. Ya, nah jadi saya berikan contoh. Jadi temanya malam hari ini kita itu mengambil hikmah ya dari dekret Presiden 5 Juli. Ya, apa yang bisa kita peristiwa ini sudah terjadi ya, panjang pembahasan tentang mengapa keluarnya dekret dan lain-lain. Oke lah itu silahkan dikaji di buku-buku sejarah banyak sekali. Nah, kita nanti mengambil hikmah ya pelajaran dari peristiwa itu apa yang relevan yang bisa kita lanjutkan ya perjuangan para tokoh kita dalam mewujudkan cita-cita ideal Islam. Ya, tegaknya akidah Islamiyah, ya, syariah, akhlakul karimah, tataran kehidupan yang rahmatan lil alamin, ya. Itu kan misi. Kalau kita lihat misinya Masyumi itu apa, ya? Jelas dalam anggaran dasar Masyumi disebutkan ya terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang ya dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi. Nah, jadi kalau kita berjuang fokus tuh pada tujuan itu. Gitu. Tujuannya apa sih? Nah, sehingga kalau kita lihat pada tujuan, kita bisa tahu ya kita ini sampai di mana. Ya, apakah kita ini tambah maju atau justru statis? Atau kita ada sebagian yang menang, ada sebagian kita yang kalah. Ada yang mengatakan, oh Masyumi itu gagal ya karena suara ya di partai politik Islam sekarang semakin menurun ya.
Nah, apakah betul? Betul secara politik formal, politik kepartean. Tapi perjuangan dakwah Masyumi sebagai satu gerakan dakwah itu tidak gagal. Ya, bahkan kita bisa menunjukkan banyak keberhasilan. Jadi ada aspek yang memang kita melemah, ada aspek yang menguat. Nah, sehingga nanti ketika kita merancang rencana dakwah kita ke depan, ya itu kita berdasarkan capaian-capaian tadi, ya untuk kita menuju kepada tujuan. Nah, ini mengambil hikmah di situ peristiwa 5 Juli ini. Nah, jadi mengapa kita bahas ya? Karena sampai sekarang sebenarnya kita ini masih perlu ya memahamkan ya bagaimana mendudukkan Pancasila dan Islam itu secara adil di negeri kita ini. Ya, karena nanti masih banyak orang-orang yang memahami ya Pancasila ini, apalagi nanti dia penguasa membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya justru bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tahu yang belum lama rame ya, 2 tahun lalu nggak salah kan, yang BPIP melarang pasukan Paskibra ya untuk apa itu mengenakan kerudung kan dalam upacara 17-an itu. Akhirnya rame ya, heboh dan kemudian dikoreksi. Jadi ini rupanya masih ada ya berbagai pihak yang memahami Pancasila itu ya dibenturkan dengan Islam. Nah, yang kedua problemnya ya sekarang ini masih banyak pesantren dan sekolah bahkan juga kampus Islam yang tidak punya guru-guru atau dosen-dosen yang memahami Pancasila sebagaimana difahamkan oleh tokoh-tokoh Islam. Ya, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, M. Natsir, Ki Haji Wahid Hashim, Ki Haji Ahmad Siddiq, Hamka, dan sebagainya. Bahkan di sekolah-sekolah kita sendiri, ya, saya menjumpai buku-buku ajar yang dipakai bukan buku-buku yang memuat pemikiran para tokoh kita itu. Ya, ini aneh ya, kita seharusnya kita sudah melangkah ini kita selesaikan ya. Kita ada ruang untuk melakukan dakwah secara optimal ya, tapi kita tidak lakukan itu. Sebetulnya kita Dewan Dakwah sudah memberikan beasiswa ya kepada banyak pakar-pakar sejarah. Alhamdulillah sudah lahir beberapa doktor yang termasuk ahli tentang Pancasila ini ya, ada beberapa yang sudah kita lahirkan ya, tapi sekarang kita harus melangkah ke guru-guru ya di pesantren, di sekolah, dosen-dosen di kampus ya, supaya memahamkan Pancasila itu secara tepat. Belum beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke Garut, alhamdulillah di IAI ya, Institut Agama Islam Garut, Persis itu dosen Pancasilanya bilang dia menggunakan buku saya untuk mengajar para mahasiswanya. Ada beberapa dosen juga di perguruan tinggi begitu. Tapi saya lihat di sekolah-sekolah kita sendiri masih banyak yang pakai buku-buku yang tidak sesuai ya dengan pemahaman Islam. Ini contoh ya, hadirin sekalian ya, buku kewarganegaraan untuk SMA kelas 10 misalnya gitu ya. Nah, itu kan ini mengajarkan ya tentang PKN, pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, ini harusnya kita kritisi buku ini ya. Karena buku ini tidak sesuai ya dengan Pancasila, bahkan nggak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Nah, sebagai contoh adalah ketika pendidikan kewarganegaraan ini mendefinisikan tentang manusia. Jadi ketika memberikan penjelasan tentang definisi manusia, buku ini tidak merujuk sama sekali ya dengan Al-Quran. Ya tentang asal-usul manusia, istilah manusia, proses penciptaannya. Padahal buku ini diajarkan kepada umat Islam, kepada murid-murid Muslim, gitu ya. Jadi harusnya nggak boleh ya murid-murid Muslim mendapatkan pembelajaran tentang konsep manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu berlawanan dengan pasal 29 ayat 2 ya, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini kan ruang yang sebetulnya sudah diberikan oleh negara ya kepada kita lembaga-lembaga Islam, lembaga pendidikan dan sebagainya
Tapi ruang itu malah justru tidak kita manfaatkan. Nah, kedua misalnya tentang konsep negara. Di buku ini juga nggak ada pembahasan konsep negara menurut para ulama kita, ya, menurut para pakar-pakar Islam. Jadi bahkan negara menurut Karl Marx pun dibahas di sini, ya. Nah, seolah-olah kalau membahas ya konsep negara dari sudut pandang Islam itu tidak sesuai atau tidak patut diberikan. Nah, sekali lagi ini bertentangan dengan konstitusi ini, pembelajaran seperti ini. Ya, ketiga misalnya pembahasan tentang hukum. Jadi buku PKN untuk SMA tersebut juga mengetengahkan pendapat para tokoh dari Barat dan beberapa dari kalangan nasional, ya. Tapi tidak ada kajian hukum Islam atau pendapat para ahli hukum Islam, ya. Tidak ada pembahasan tentang hukum menurut konsep Islam, padahal Islam memiliki konsep hukum yang sangat jelas dan telah menjadi salah satu sumber hukum nasional. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ya, yang punya anak, yang punya sekolah, yang punya pesantren, tolong buku-bukunya dicek ya. Ya, karena ini hak konstitusional kita yang harusnya mendapatkan pendidikan ya sesuai dengan agama Islam, itu berarti nggak diberikan kepada umat Islam. Ya. Ini keliru ya. Nah, ini kenapa ini penting ya, pembahasan tentang Pancasila ini penting. Ini contoh ya, bagaimana ada buku yang sangat bagus. Ini buku ini juga saya rujuk juga ya di buku saya tentang Pancasila. Ini ditulis oleh tokoh NU ya, mantan wakil kepala BIN ya, yaitu As'ad Said Ali. Ya, ini penting sekali. Buku Pak As'ad ini memberikan pandangan ya kita umat Islam bagaimana memahamkan. Termasuk nanti beliau dalam buku ini menjelaskan ya, kenapa sih waktu di Majelis Konstituante, tokoh-tokoh Islam, semua baik dari Masyumi, dari NU, dari Perti, dari PSII, itu semua menolak dasar negara Pancasila. Saya lihat tadi di di satu media sosial, ada satu situs ya yang mengutip pernyataan Buya Hamka yang mengkritik Pancasila. Nah ini hati-hati nih, jadi kalau nggak tahu ya akhirnya, padahal yang menulis itu tokoh Islam, aktivis Islam ya. Nah, dia sepertinya menolak Pancasila tapi mencari kutipan dari Buya Hamka. Nah, kenapa waktu tokoh-tokoh Islam di Konstituante menolak Pancasila? Nanti kita bisa bahas. Ya, ada yang menarik di situ. Jadi kalau hanya mengutip ya satu kata-kata seseorang gitu ya yang di luar konteksnya, nah itu berbahaya. Itu nanti tidak memberikan gambaran yang sungguhnya. Nah, Pak As'ad ini dalam bukunya Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, ini menarik kalau kita kaji, karena dia memberikan kritik ya, yang sangat tajam terhadap pemahaman dan penempatan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Nah, lihat ya, kata Pak As'ad Said Ali ini, kecenderungan untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara kembali terulang pada masa Orde Baru. Cikal bakalnya sudah tertanam sejak demokrasi terpimpin. Nah, jadi Pancasila nanti dijadikan sebagai ideologi negara. Negara sebagai penafsir tunggal Pancasila. Nah itu yang nanti menyebabkan, kata Pak As'ad ini dalam bukunya ya, Pancasila itu akan terpuruk di situ. Ya. Kita baca nih pelan-pelan ya. Maka ketika sudah ditempatkan sangat sentral, Pancasila kemudian mempunyai kebenaran tunggal untuk menampik gagasan lainnya yang dianggap kurang bersesuaian. Itu terlihat dari retorika negara, maka Pancasila sebagai ideologi tidak bersesuaian dengan ideologi komunisme maupun kapitalisme. Demikianlah ya, kemudian kita menyaksikan sebuah masa di mana negara menjadi pihak yang bertanggung jawab mengajarkan bagaimana seharusnya berperilaku yang benar menurut Pancasila. Kesadaran ini ditanamkan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi melalui pendidikan moral Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Selain itu masih ada penataran P4 yang diwajibkan bagi seluruh elemen masyarakat. Semua instrumen itu dimaksudkan untuk mengajarkan bagaimana seharusnya
menghayati dan mengamalkan Pancasila. Bagaimana berperilaku menurut Pancasila dan seterusnya. Tidak lupa pula diberi contoh perilaku yang dianggap menyimpang dari Pancasila, yang didefinisikan sebagai bahaya ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Negara menjadi pihak yang paling benar dalam menafsirkan dan mengajarkan Pancasila. Negara pula yang mengontrol potensi penyelewengan dari tafsir resmi. Sejarah selanjutnya dapat kita simak, ya, Pancasila yang telah direbut negara justru kedodoran ketika menjelaskan perilaku pemerintahan. Masyarakat tidak mampu mengontrol karena kebenaran dan kontrol ideologi hanya milik negara. Padahal Pancasila belum mampu berkembang menjadi ideologi ilmiah atau apapun yang dapat dipertandingkan dengan ideologi-ideologi besar. Keinginan Pancasila untuk membumi malah mengontraproduktif menjadi indoktrinasi. Pancasila kemudian tersudut, dikeramatkan, dimonopoli, dan dilindungi dengan tindak kekerasan. Pancasila yang keropos itu akhirnya mengalami nasib naas, jatuh tersungkur bersama rezim Orde Baru. Masyarakat menjadi trauma dengan Pancasila. Ya, dasar negara ini seolah dilupakan karena hampir identik dengan rezim Orde Baru. Tragedi demikian seperti mengulang pengalaman 3 dekade sebelumnya. Sejarah berulang. Buku ini kan ditulis di masa reformasi nih, Bapak Ibu sekalian, ya, saudara sekalian nih. Nah, sekarang kita lihat kasusnya, ya kan, ketika pemerintahan Jokowi yang begitu aktif juga mengkampanyekan Pancasila, kemudian terpuruk juga, ya. Nah, ini jangan sampai nih pemerintahan Pak Prabowo mengulang lagi yang diingatkan oleh Pak As'ad ini. Nah, makanya kita umat Islam sekarang ini harus serius, ya, memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya, ya, kita memahami dan mendukung Pancasila sampai nanti di sekolah-sekolah kita, di pondok-pondok kita, ya, di kampus-kampus kita harus benar, ya, bagaimana memberikan pemahaman tentang Pancasila ini, ya. Dan ini jangan dianggap hal yang kecil, ya, karena kalau memahami masalah ini tidak benar, ya, bisa muncul dua sikap ekstrim kanan, ya, nanti bisa takfiri, ya, mengkafirkan sesama Muslim karena dianggap, ya, Indonesia ini negara kafir misalnya, gitu, ya. Akhirnya muncul sikap ekstrim yang satu kanan. Ada ekstrim kiri, ya, menolak Islam dan mendukung sekulerisme. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, momentum apa sih yang terjadi ketika dekret presiden, ya. Kita lihat bunyi dekretnya secara lengkap, ya. Tahun 5 Juli tahun 59 ini. Maaf nih, kok tiba-tiba saya ngantuk, ya, aneh, ya. Dekret presiden dan seterusnya, ya. Kami Presiden Republik Indonesia, Panglima Tinggi Angkatan Perang, ya, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah, ya, untuk kembali kepada UUD 45 yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada 22 April tahun 59. Ya, tidak memperoleh keputusan dari konstituante yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara. Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, ya, konstituante tidak mungkin lagi menjalankan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dengan dukungan sebagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi. Nah, ini kata Bung Karno ini, ya, bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 45 menjiwai, ya, Undang-Undang Dasar 45 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar tersebut di atas, kami Presiden Indonesia tertinggi, ya, Panglima Tinggi akan menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal
penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Ya, pembentukan Majelis Musyawarah Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu singkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli atas nama rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia dan seterusnya. Ya, jadi ini sebetulnya yang dikatakan dekret membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 45. Ya, jadi waktu itu kita tahu kan ketika Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, kemudian mosi integral Muhammad Natsir, ya, 3 April tahun 50, ya, membubarkan Parlemen Res dan kemudian menetapkan UUDS, Undang-Undang Dasar sementara. Jadi hadirin sekalian, nanti kata-kata ini yang sangat penting kita garis bawahi ya, bahwa Piagam Jakarta 22 Juni itu menjiwai ya dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan tersebut. Nah, ini yang komprominya di situ. Dekret ini ya akhirnya mengembalikan Piagam Jakarta yang sudah dicoret ya pada 18 Agustus. Nah, apa landasan konstituante? UUDS 50 memang mengamanahkan ya agar ya dibentuk konstituante, yaitu sidang pembuat undang-undang dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Itu ya, jadi ini amanah konstitusi nih, UUDS kan, maka dibuatlah konstituante. Nah, Majelis Konstituante ya, Majelis Konstituante itu memang dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Dan disinilah kita lihat ya, kehebatan para tokoh Islam di Majelis Konstituante itu berjuang untuk melalui parlemen agar Islam menjadi dasar negara. Memang pilihannya waktu itu Islam menjadi dasar negara atau Pancasila ya. Nah, nanti kita lihat ya hasilnya itu. Hasil voting karena nggak sepakat akhirnya voting. Nah, dalam Undang-Undang Dasar sementara itu sudah ada perubahan ya yang cukup mendasar di mana kita ingat alinea ketiga ya pembukaan UUD 45 itu kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur gitu. Ini rumusan akidah sebenarnya ya kan, rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena kita merdeka, kita berhasil itu atas berkat rahmat Allah. Tapi kita berjuang, ya ada aspek kasbi di situ, ada aspek kasab. Nah ini ya yang di UUDS 50 ini lihat nih alinea ketiga. Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Jauh banget ini ya maknanya dengan UUD 45 tadi itu. Ya. Pembukaan UUD 45 itu ya. Nah, maka rumusan, lihat nih, rumusan Pancasilanya juga beda banget kan. Ya, dengan Pancasila 18 Agustus ini, UUDS ini. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jauh banget kan, bukan hanya peri kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya istilah Islam. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, dalam syuro, perwakilan. Kemudian keadilan sosial adalah al-ijtimaiyah. Nah, ini yang kemudian oleh Presiden Soekarno ya sudah nggak ikut lagi UUDS, kembali ke UUD 45 tadi. Nah, dan sekalian ya ingat ya bahwa pidato Bung Karno 1 Juni 1915 ya di BPUPK sebetulnya Bung Karno sudah menyinggung masalah ini. Ya lihat ya, dia ingin supaya dasar negara itu nanti bisa diterima semua pihak gitu.
Ya, saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran dan telah dikemukakan. Macam-macam. Tapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan. Mencari persetujuan faham. Ya. Kita bersama-sama mencari persatuan filosofi segronslah. Mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju. Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagus setujui, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanusi setujui, yang saudara Abi Kusno setujui, saudara Lim Kun Hian setujui. Pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis. Tapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui. Apakah itu? Dan sebenarnya itulah yang nanti disebut oleh Bung Karno sebagai Pancasila. Nah, di Badan Perwakilan Rakyat itu kata Bung Karno ya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya sehingga 60%, 70%, 90% utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, hiduplah Islam di Indonesia. Dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% dari kita beragama Islam, tapi lihatlah dalam sidang ini. Berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Bung Karno itu ini juga yang kritik juga dalam sidang ini. Berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Nah, jadi saudara sekalian ya, yang dibahas di konstituante tadi masih melanjutkan sebetulnya perdebatan di BPUPK ya. Tapi kan waktu itu kan waktunya mendesak, harus merdeka. Nah, ketika sudah pemilu tahun 55, kita tahu ada 4 ya partai terbesar, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Ya, jadi perdebatannya itu menjadikan Islam sebagai dasar negara atau tidak gitu. Nah, di situ tuh menariknya ya. Jadi tokoh-tokoh kita dulu memperjuangkan, kenapa? Karena konstitusi, ya, karena itu legal. Ruang itu dibuka gitu lah. Jadi memang tugas konstituante itu merumuskan dasar negara. Ya. Nah, tokoh-tokoh Islam yang duduk di konstituante ya tentu memperjuangkan Islam gitu. Nah, yang lain nggak ada yang memperjuangkan agamanya, yang Kristen enggak, Hindu enggak, Buddha enggak ya. Termasuk yang komunis, yang PKI. Ya, PKI itu nanti dia tidak mengajukan dasar negara komunis itu. Dia anggota PKI itu cuma 80 kursinya. Ya. Nah, misalnya kita lihat ya pidato Muhammad Nasir ya. Nasir ini hebat banget beliau ini. Pidato 12 November ya, beliau mengingatkan kita cuma punya 2 pilihan ya, pilihan jalan agama atau jalan sekuler negara kita ini. Beliau uraikan ya tentang bagaimana bahayanya sekularisme bagi bangsa kita ini. Karena sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam kehidupan kaum sekuleris tidak ditujukan pada apa yang melebihi batas keduniaan. Ia tidak mengenal akhirat, Tuhan, dan sebagainya. Nah, panjang nih silahkan pidato Pak Nasir. Nah, ringkasnya terjadilah voting ya, karena nggak bisa sepakat kan dasar negara mana, voting. Nah, pendukung dasar Islam dan dasar Pancasila nih di sini ya. Nah, PKI 80 kursi ini mendukung Pancasila. Ini yang nanti menjadi perdebatan seru. Ya, jadi PKI kenapa nggak ngajukan dasar komunis gitu ya. Nah, di sinilah nanti ya Pak As'ad Said Ali juga menjelaskan dalam bukunya, tokoh-tokoh Islam itu sebetulnya nanti bukan menolak Pancasila, tapi ketika ruangan dibuka, ruang untuk memperjuangkan konstitusi secara legal dibuka, ya mereka memperjuangkan Islam. Tapi ketika nanti misalnya ditolak, tokoh-tokoh Islam menerima. Ya, karena kesepakatan negara itu untuk bagaimana menjaga keutuhan ya kan NKRI itu. Ini kan ingat ya tahun 59 kan. Sedangkan Muhammad Nasir tahun 50 sudah melakukan menyampaikan mosi integral dan kemudian menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Lihat ya, lihat votingnya nih. Jadi pendukung Islam ini 199, yang di sini 269 ya. Ini hampir stabil nih kan. 3 kali voting, rupanya nggak banyak berubah gitu. Begini terus 3 kali itu. Ya. Nah, akhirnya di sinilah
tadi Bung Karno. Meskipun nanti banyak pembahasan masalah ini ya. Oke, silakan baca disertasinya Adnan Buyung Nasution di Utrecht University tentang konstitusi. Adnan Buyung Nasution banyak membahas tentang ini. Bagaimana perdebatan di majelis dan akhirnya sampai lahirnya dekret itu bagaimana. Ya, dan termasuk Adnan Buyung juga mengingatkan ya, jangan sampai nanti Pancasila seperti dari Pak Asad Said Ali itu dijadikan sebagai Weltanschauung ya, atau ideologi yang dipertentangkan ya dengan agama-agama yang ada. Nah, itu akan jadi masalah nanti. Nah, jadi karena ini tidak bisa, dua-duanya nggak bisa mencapai mayoritas, ya udah, akhirnya dikeluarkan dekret. Jadi 19 Februari 59 kabinet waktu itu ya, itu sudah kan ini berapa 4 bulan ya, 4 bulan sebelum dekret ya. Nah, ditetapkannya demokrasi dan kembali pada UUD 45 gitu Pak. Usulan pemerintah, rumusan kompromi pada alinea keempat bukan UUD 45 ditambahkan bahwa diakui Piagam Jakarta tanggal 2 Juni yang ditandatangani oleh DT sebagai dokumen historis dan yang menjiwai penyusunan 45 yang menjadi bagian dari konstitusi proklamasi tersebut. Apa arti dokumen historis? Nah, ini. Pemerintah ya mengatakan begini, perkataan ketuhanan dalam pembukaan UUD 45 dapat diberikan arti ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Nah, ini ditulis oleh Pak Prawoto ya. Ketua Masyumi yang terakhir. Nah, lihat nih ya, jadi bagaimana jelas bahwa ketika kembali ke UUD 45 Piagam Jakarta dikembalikan. Nah, dengan redaksi seperti ini kita lihat nih ya. Profesor Syafi'i Ma'arif di buku Islam dan Masalah Kenegaraan, ini terbit tahun 87 buku ini ya. Beliau menyampaikan begini tadi itu bahwa konsideransi ini ya, Piagam Jakarta itu menjiwai dan merupakan satu kesatuan konstitusi. Nah, Pak Syafi'i Ma'arif mengatakan begini, tercantumnya konsideransi sangat penting ini jelas merupakan suatu kompromi politik lagi antara pendukung dasar Pancasila dan pendukung dasar Islam. Ya, kompromi lagi nih, gitu kan. Menurut pertimbangan kita, bila mana konsideransi itu mempunyai makna secara konstitusional dan memang seharusnya demikian. Maka sekalipun hanya secara implisit, namun gagasan untuk melaksanakan syariah bagi pemeluk agama Islam tidaklah dimatikan. Inilah barangkali tafsiran yang akurat dan adil terhadap kaitan dekret 5 Juli dengan Piagam Jakarta. Jadi, hadirin sekalian, nanti ada yang menolak, Pak. Jadi ada yang menolak pihak-pihak lain gitu ya, mengatakan bahwa konsideransi ini tidak masuk dari dekret. Jadi Piagam Jakarta itu tidak boleh diterapkan. Nah itu ya, karena banyak yang masih takut waktu itu, terutama waktu Orde Baru, dengan Piagam Jakarta itu. Padahal Piagam Jakarta itu kompromi ya sekali lagi. Nah, lihat nih tokoh juru bicaranya Orde Lama ya, ideolognya PNI ini Rosan Abdul Ghani ya, jadi ini bisa dikatakan kepercayaannya Bung Karno ya. Dia mengatakan tegas-tegas di dalam dekret ini ditempatkan secara wajar dan secara historis jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita, yakni Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD 45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 45. Ya, bahwa ini jadi jelas ya bahwa setelah keluarnya dekret 5 Juli itu Piagam Jakarta merupakan sumber hukum yang hidup di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Nuzuli, Menteri Agama, tokoh NU waktu mengatakan, setelah dekret Presiden 5 Juli 59, maka hapuslah segala selisih dan sengketa mengenai kedudukan yang legal daripada Piagam Jakarta 2 Juni 45. Piagam yang jadi pengobar dan pembuka revolusi nasional kita itu tegas-tegas mempunyai kedudukan
dan peran ketatanegaraan kita sebagai yang menjiwai UUD dan merupakan rangkaian kesatuan dengannya. Dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang nyata terhadap setiap perundang-undangan negara dan kehidupan ideologi seluruh bangsa. Ya, jadi dengan dekret ini, apa artinya? Piagam Jakarta dikembalikan. Jadi produk-produk hukum di negeri kita, ya itu nanti juga dijelaskan oleh Profesor Hazairin dari UI ya, bahwa tidak boleh ada perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi sekalian setelah dihapus ya secara verbatim, secara tekstual dari UUD 45, pada 18 Agustus Piagam Jakarta dikembalikan posisinya pada dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Karena Bung Karno menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 20 Juni 45 menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka setelah dekret 5 Juli, ya, Piagam Jakarta merupakan sumber hukum yang hidup dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, ya, ketika Bung Karno, Presiden Soekarno mengeluarkan penjelasan atas Perpres 165 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Maka penjelasannya disebutkan ya, bahwa Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia. Ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 20 Juni menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ya, jadi ini Piagam Jakarta dijadikan dasar untuk mengeluarkan Perpres 165. Nah, satu lagi misalnya contoh, ya Peraturan Presiden nomor 11 tahun 60 tentang pembentukan IAIN. Ya. Jadi pembentukan IAIN itu ada kaitannya dengan Piagam Jakarta. Ya. Bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 45 yang menjiwai UUD 45 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ya. Jadi kalau kita itu ngajar Pancasila, sejarah Pancasila ya kepada sekolah-sekolah kita, ini harus diajarkan yang begini ya. Ya, harus diajarkan, jangan sampai nanti malah anak-anak diajari macam-macam. Ya justru yang penting-penting dari Pancasila yang diamanahkan oleh para tokoh kita malah nggak diajarkan. Nah, itu apa ya? Keliru besar ya. Nah, bahkan ini ya keputusan Menteri Agama nomor 56 tahun 60 tentang perincian struktur organisasi tugas dan wewenang Kementerian Agama atau Departemen Agama. Apa? Tugas Departemen Agama dalam jangka panjang ialah melaksanakan Piagam Jakarta dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Ya, karena Departemen Agama itu dibentuk sebagai hadiah ya untuk umat Islam atas dicoretnya 7 kata itu. Nah, sekilas ya kita kembali lagi ingat bahwa Piagam Jakarta itu dibentuk oleh Bung Karno. Ya. Bung Karno lah yang memilih anggota-anggotanya, rapatnya juga di rumah Bung Karno, ya, yang memimpin rapat juga Bung Karno. Ya. Jadi memang nanti lahir Pancasila versi 22 Juni itu pun tokoh utamanya Bung Karno. Ya, 1 Juni ya Bung Karno, 22 Juni juga Bung Karno tokoh utamanya. Ya. Dan ini hebatnya ya, hanya disusun dalam beberapa hari itu. Yang sekarang menjadi naskah ya, undang-undang pembukaan UUD 45 itu. Nah, kita tahu kan Bung Karno tadi pidato 1 Juni ya kan. 22 Juni setelah itu Bung Karno melihat nih ada dua perbedaan, dua arus utama. Ini jeli Bung Karno tuh. Wah, intinya di Indonesia ada dua. Ada golongan nasionalis Islam, ada golongan nasionalis kebangsaan. Ya, jadi disingkat dengan golongan Islam dan golongan kebangsaan gitu. Nah, Bung Karno lihat sebetulnya intinya dua ini ya, yang Pak Nasir tadi bilang jalan agama atau jalan sekuler gitu. Nah, akhirnya Bung Karno pilihlah dua ini, satu nanti Mr. Maramis kan Kristen nih. Nah, jadi 4 tokoh ya dari kalangan nasionalis dan dari kalangan Islam dan dari kalangan nasionalis gitu ya. 4 tokoh itu adalah yang dari kalangan nasionalis kebangsaan itu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo.
Kemudian dari golongan Islam, Ki Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Gus Cokro Suyoso, Abdul Kahar Musaki. Jadi kalau hadis Islam perhatikan ya, yang paling senior di sini itu Haji Agus Salim. Ketika itu umurnya udah 61 tahun. Ya kan Haji Agus Salim itu lahir 1884. Nah, Bung Karno kalau nggak salah lahirnya 1901. Ya. Jadi di sini Haji Agus Salim paling senior, paling tua dan sangat alim kan. Nah, sangat dalam agama maupun dalam berbagai ilmu yang lain. Nah, ketika Piagam Jakarta itu sudah selesai, diselesaikan panitia 9 tadi, dibawalah oleh Bung Karno ya pada sidang BPUPK 9 Juli. Nah, jadi Bung Karno minta tuh agar 7 kata tadi tidak dipersoalkan. Istilah beliau itu adalah hasil jerih payah dan kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Ya, bahasa Soekarno begini, 7 kata itu adalah kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Ini hasil kompromi, ya. Jadi beda nanti dengan dasar Islam, ya. Kalau Piagam Jakarta ini kompromi. Maka Bung Karno mempertahankan tadi dari tahun 45 sampai 65 waktu peringatan hari lahirnya Piagam Jakarta. Ini kan zaman Bung Karno saja, zaman Orde Lama, ya. Lahirnya Piagam Jakarta itu diperingati. Ya, ini kalau menurut saya ya penting ini umat Islam untuk memperingati, mengenang, karena di situ perjuangan yang tidak mudah ya, menggolkan Piagam Jakarta ini tidak mudah, meskipun ini kompromi ya kan, hasil kompromi itu. Nah, Bung Karno tahun 65 bayangkan masih mengatakan begini. Nah, Jakarta Charter ini saudara-saudara sebagai dikatakan dalam dekret, nah lagi-lagi kan dia bilang dalam dekret menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Itu menunjukkan bahwa sebagai dikatakan Pak Rusad Abdul Ghani, Jakarta Charter itu adalah untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang terutama sekali dari Sabang sampai Merauke, ya yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Buddha, pendek kata seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Bung Karno nih, ya, yang ngomong bahwa Piagam Jakarta itu yang menyatukan seluruh rakyat. Ini sangat rasional. Bung Karno ini sebetulnya sangat rasional karena keragaman Indonesia, ya. Nah, sampai nanti dia bilang nih, ya, bagaimana Piagam Jakarta itu hasil kompromi tadi. Nah, ini yang penting ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Piagam Jakarta itu sebenarnya tidak diajukan oleh golongan Islam, ingat ya. Jadi golongan sekuler ingin dipisahkan sama sekali agama dan negara. Golongan Islam inginnya Islam jadi dasar negara gitu. Nah, sidang kompromi kan gitu. Jadi Piagam Jakarta itu kata Bung Karno hasil kompromi maksimal. Ya. Jadi kalau umat Islam nanti mengikuti Piagam Jakarta, sebetulnya tokoh-tokoh Islam dulu lebih dari itu inginnya, tapi kan mereka menghormati perbedaan, ya akhirnya tidak memaksakan. Piagam Jakarta adalah konsep solusi yang sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menghargai pluralitas. Umat Islam diberi kesempatan atau diwajibkan menjalankan syariat agamanya. Nah, jadi bedanya kan gini, kalau di sini umat Islam tuh dapat hak nih menjalankan syariat agamanya, gitu ya. Menjalankan pendidikannya, ya kita sekarang ada Dirjen Pendidikan Islam, kan agama lain nggak ada, ya. Islam dapat keistimewaan gitu. Nah di sini ya sekali lagi ketika 7 kata dicoret 18 Agustus ya itu ada kesepakatan, bisa dilihat di tesis masternya Endang Saifuddin Ansori ya, sudah diterbitkan di Indonesia beberapa tahun yang lalu, sudah malah saya lihat berulang kali ya diterbitkan itu tentang Piagam Jakarta. Itu saya kira riset yang sangat mendalam ya, tentang Piagam Jakarta yang ditulis oleh Mang Endang itu, Endang Saifuddin Ansori, panggilannya Esa ya. Endang Saifuddin Ansori karena beliau putra dari ulama ya, tokoh masyumi Kiai Haji Isa Ansori. Nah, ini penting ya, dokumen sejarah yang sangat penting ya dalam memahami Pancasila itu pernah dirumuskan oleh
alim ulama NU dalam munasnya di Situbondo tahun 83 ya. Jadi ketika ormas-ormas Islam dipaksa ya untuk berasas tunggal Pancasila, maka NU waktu itu ulama-ulamanya kemudian mengadakan sidang ya musyawarah nasional dan lahirlah beberapa keputusan ini. Waktu itu Rois Amnya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq ya di Situbondo ya. Nah, apa isinya? Satu, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Ini penting nih ini sekali kan nanti ya tim pemerintah Orde Baru pernah membentuk tim 6 untuk menafsirkan Pancasila yang dipimpin oleh Bung Hatta ya Muhammad Hatta sang proklamator. Nah, salah satu keputusannya menyatakan urutan-urutan dalam Pancasila itu tidak boleh diubah. Ya, jadi sila 1 itu menjiwai sila-sila yang lain ya. Dan itu nanti ditegaskan nih di Munas Alim Ulama NU. Ya, bahwa sila pertama itu menjiwai sila yang lain dan mencerminkan tauhid. Artinya apa? Tauhid menjiwai sila yang lain. Ya, kalau istilah Habib Rizik itu 7 kata dicoret, negara berdasar syariah. Nah, ketika diganti ketuhanan yang Maha Esa dengan makna tauhid, berarti negara Indonesia berdasar atas tauhid. Nah, kenapa saya tulis judul itu? Ya, apakah Dekret 5 Juli itu proklamasi negara tauhid? Kalau kita merujuk di keputusan ini, iya. Ya, memang ketuhanan yang Maha Esa itu nggak bisa dimaknai lain, ya, kecuali makna tauhid sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia, ya, antar manusia. 3, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi sebenarnya konsepnya itu begini, ya, Pancasila jangan diangkat menjadi worldview, ya, seperti dia menyaingi agama, ya. Misalnya untuk mengatakan salah dan benar, itu wilayah agama. Halal haram, itu kan nggak nanya ke Pancasila, ya, nanyanya ke agama. Ya, jadi yang menentukan ini halal, ini haram, ya, ini salah, ini benar menurut orang Islam, ya Islam, gitu ya. Ini baik buruk menurut orang Islam, ya Islam. Artinya gini, kalau orang Islam, ya, imannya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, gitu ya. Berarti orang Islam itu sudah menjadi seorang yang Pancasila yang baik. Berarti dia sudah mengamalkan Pancasila. Jadi kalau orang Islam menjalankan agamanya dengan baik, ya, tidak ekstrim, ya, tidak tataruf, tidak hulu, artinya orang Islam itu sudah menjalankan Pancasila. Jadi jangan Pancasila dijadikan sebagai tandingan sumber atau pedoman amal bagi orang Islam. Dan pengaruh worldview Islam, ya, pandangan alam Islam atau Weltanschauung itu di pembukaan UUD 45 sangat besar. Ini rumusan akidahnya, ya. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab ini jelas perintah Al-Qur'an, ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Nah, hikmah ini juga penting sekali, ya, untuk kesuksesan dalam pendidikan, dakwah dan sebagainya. Kemudian keadilan sosial adalah ijtimaiyah. Ya. Nah, makanya Pak Nasir juga mengatakan Pancasila adalah 5 cita kebaikan yang memang mengandung tujuan-tujuan Islam. Ya, Profesor Hamka juga menjelaskan bahwa tidak bertentangan. Ya, jadi nanti gini, ya, misalkan, ya, loh, waktu Buya Hamka, Muhammad Nasir di Konstituante, ya, kenapa mereka justru mengajukan Islam dan tidak menerima Pancasila? Nah, Konstituante itu, Majelis Konstituante memang dibentuk untuk merumuskan dasar negara, gitu ya. Nah, tokoh Islam itu begitu, mereka perjuangan tetap konstitusional, ya. Ketika dekret dikeluarkan, ya sudah menerima. Nah, di sini tokoh-tokoh kita kemudian mendudukkan, ya, Pancasila ini di mana letaknya. Nah, yang dikatakan oleh Profesor Kasman Jokondipojo nih, karena beliau yang terlibat dalam rapat-rapat 18 Agustus itu.
Jadi kata Pak Kasman, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, tapi tidak dapat melebihi Islam. Bahwa Islam di samping itu masih punya anggapan bahwa Islam itu adalah lebih sempurna dari Pancasila, hal itu tentunya tidak akan dan tidak seharusnya dianggap salah oleh siapapun. Umat Islam keliru jika menganggap Pancasila lebih tinggi dari Islam. Sebab Islam itu didekretkan langsung oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang diridhoinya. Bahwa ternyata Pancasila dan bukan Islam yang dijadikan sebagai dasar negara, hal itu sebagai ujian dari Allah. Dan agar umat Islam berusaha mengubah dirinya sendiri agar menuju kondisi yang lebih baik. Saya telah merenungkan bertahun-tahun mengenai hal ini. Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik. Pun baik sekali untuk atau bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila. Bahkan menguntungkan Pancasila. Karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam. Ya, Muhammad Nasir tahun 73, tahun 54 nih. Kan gitu ya. Tahun 54 Pak Nasir berkata Nuzulul Quran tuh. Masih ini lihat kata-katanya kan, perumusan Pancasila dan seterusnya. Saya percaya bahwa di dalam keadaan demikian para pemimpin yang berkumpul itu yang sebagian besarnya adalah beragama Islam pastilah tidak akan membenarkan suatu perumusan yang menurut pandangan mereka nyata bertentangan dengan asas dan ajaran Islam. Ringkasnya tulis Pak Nasir, bagaimana mungkin Quran yang memancarkan tauhid akan terhadap a priori bertentangan dengan ide ketuhanan yang Maha Esa. Ini tahun 54. Ya, tahun 57 ya. Nah, di situ Pak Nasir pidato di Konstituante yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Nah, begitu nanti dekret dibubarkan, dekret dikeluarkan, Masyumi menerima dekret itu. Ya. Dan oke, sekarang kita pedomannya dekret gitu. Nah, ini ya sekali ini ya. Jadi penting kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara yang baik. Ya, jangan sampai kita dipertentangkan ya. Antara Islam dengan Pancasila ini. Dan siapa lagi kemudian Pancasila dijadikan sebagai alat ya untuk mendidik ya, seolah-olah ya anak-anak muslim di sekolah-sekolah umum itu boleh tidak menjalankan agamanya, tidak mendapatkan pelajaran sesuai dengan ajaran Islam. Itu tidak benar ya. Jadi yang benar adalah umat Islam punya hak untuk mendapatkan pendidikan Islam. Ya, punya hak untuk menjalankan politik Islam. Punya hak untuk menjalankan syariat Islam. Punya hak untuk menjalankan ekonomi Islam kan. Sudah ada semua itu. Ya. Nah, ini beberapa buku ya yang penting. Ada satu buku lagi yang seterusnya mewujudkan Indonesia adil dan beradab. Ini juga saya mengkritisi satu buku yang terbit ya mewujudkan Indonesia tanpa diskriminasi. Ya, bukan diskriminasi ya namanya itu, pembedaan. Adil dan beradab itu menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Ya. Saya kira cukup ya, inilah pentingnya kita mengenang ya tentang dekret Presiden 5 Juli, karena dekret ini menegaskan ya Piagam Jakarta itu menjiwai ya dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi, dengan UUD 45. Nah, padahal konsep ini adalah konsep kompromi. Sekali lagi ya kata Bung Karno nih. Ya, jadi aneh kalau sekarang ini masih ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang takut dengan Piagam Jakarta. Itu lebih aneh ya. Padahal Piagam Jakarta itu sendiri bukan konsep yang diajukan oleh tokoh-tokoh Islam waktu itu. Tokoh-tokoh Islam itu tegas mengajukan Islam sebagai dasar negara. Begitu, Ibu sekalian ya. Silakan kalau ada diskusi, kita masih ada kesempatan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 9.30. Silakan, mungkin nggak usah lewat moderator, nggak apa-apa, langsung aja. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya, monggo. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya usul Pak Dian kalau bisa
dekret presiden itu memang harus kita ingati aja, Pak Dian. Di Maksudnya mana? Piagam Jakarta itu kita peringati setiap tahun di SDID supaya Iya, lebih iya. Nah, memasyarakat dan juga memberikan pemahaman kepada orang yang buta sejarah. iya. Kita mulai aja, Pak Dian. Boleh, boleh. Sebenarnya kita pernah, Pak, saya lupa malah. Setelah saya cek, tadi slide saya itu sudah pernah saya presentasikan tahun 2021, 5 Juli. Bahkan Di mana tuh, Pak? di ini sama, Zoom juga. Hmm. Masih, jadi udah 4 tahun yang lalu rupanya. Iya, ini Ya, kalau bisa kita buat terbuka ya, lah, Pak ya, Dian. tiap tahun ya, rutin ya Pak Nur ya. Iya, Ya rutin kan ya. Nah, itu kan mereka yang berparang itu kan mereka yang buta sejarah, Pak Dian. Sejarah. Ya. Ya baik, ini kita catat ya, paling enggak STID Muhammad Natsir nih. Kita Iya, kita paling enggak mulai dari. kemarin bagus tuh Habib Rizik 1 Juni. Tapi paling enggak Iya, kita, Habib Juri itu kan instalasinya Pancasila juga, Pak Dian. ya 20. Jadi kita kemarin 22 Juni, 5 Juli ini penting. Penting ya. Pak Utama sudah melakukan itu. Saya diundang oleh apa itu Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Malah Iya. ada makalah saya nih, saya cek dulu. Ya, apa namanya? Ya, apalagi kalau membahas sudah nanti kita kerjasama Muhammadiyah dan gaungnya itu lebih besar gitu. Iya, iya. Dan pada waktunya kita buat seminar internasional. Pada waktunya. Iya. Itu aja terus sedikit, Pak Dian. Ya, iya, iya, terima kasih. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal berapa itu waktu itu ya? Oh, 2020. Ya, 2020 itu 5 Juli 2020 saya diundang oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Mahutama Muhammadiyah. Nah, itu Muhammadiyah waktu 2020 sudah mengangkat tema itu, judulnya Mengingat Dekret Presiden Memaknai Kembali Piagam Jakarta. Nah, saya kelihatannya nggak rutin ini kelihatannya ya. Iya. Nah, padahal ini tahun 2020 nih, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah sudah. Dan saya menyampaikan ini waktu itu paper di seminar ini. Ya. Itu kan rektor Muhammadiyah sekarang Makmun Murad itu teman ngajar di UNAS, Pak Dian. Oh Ya, gitu, Masya Allah. Iya. Baik. Bisa kita ajak dia tuh. Orang kita lah dia tuh. Iya, iya. Baik, baik. Silakan ada lagi ini. Ya, silakan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Ya ini bagus ada yang usul ya supaya peringatan DKI Jakarta itu dilakukan serempak, viral ya. Iya. Nah ini ada yang bertanya nih, apakah Pancasila ini bisa jadi dasar untuk dalam menegakkan hudud? Apakah dasar negara kita hanya menjadikan Islam sebagai salah satu opsi? Jika cocok diambil, jika tidak disampaikan. Praktek ini apakah sesuai Pancasila atau tidak? Nah ini, jadi dengan Piagam Jakarta ya, yang sekarang ini berlaku ya dengan dekret ini, umat Islam itu mendapatkan haknya untuk menjalankan ajaran Islam dan hukum Islam. Jadi nggak boleh ditutup tuh haknya itu. Misalnya sekarang kita kan dapat hak ya, dapat hak misalnya dalam pendidikan ya, kita bisa milih kan, ada pendidikan Islam, ada pendidikan konvensional. Ya, dalam ekonomi ya kan, kita ada ekonomi Islam, ekonomi konvensional. Dalam politik kita ada pilihan. Yang belum ada pilihan sampai sekarang itu adalah pidana. Nah, dalam pidana itu belum ada. Nah, ini pernah saya sampaikan di Kementerian Agama ya ketika Pak Lukman Hakim Saifuddin waktu Menteri Agama mengundang, saya diundang juga untuk membahas rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Dan saya usulkan salah satu pasalnya adalah melindungi umat Islam ya dari pemaksaan ya hukum yang bertentangan dengan Islam. Jadi harusnya umat Islam itu dikasih pilihan. Saudara terdakwa, misalnya kasus pembunuhan ya. Saudara terdakwa dan korban kan muslim nih gitu ya. Nah, saudara punya hak nih mau diadili dengan hukum Islam atau dengan hukum konvensional. Saya pernah tanya seorang profesor hukum dari UII itu bisa sebenarnya begitu. Jadi prosesnya sekarang ini, kesempatan kita sekarang ini, hak konstitusional kita adalah kita dapat hak, menuntut hak kita untuk menjalankan syariat itu.
kasihlah peluang lah. Kalau syariat Islam diberlakukan, kesepakatan ya kan antara terdakwa dengan korban, enak itu. Mereka tinggal berunding aja kan, nggak harus melalui proses peradilan yang panjang, ya cukup berunding. Kalau memang keluarga korban memaafkan, sudah berhenti kasus itu. Ya, misalnya kami memaafkan korban, tapi kami minta tebusan sekian, atau kami minta hadiah umroh misalnya. Selesai sebenarnya. Nah ini nih yang perlu kita perjuangkan di dalam aspek pidana, ya agar kaum muslim mendapatkan haknya menjalankan agamanya. Nah, yang kedua yang penting ya, nah, tadi misalnya soal hudud tadi, bisa saja kalau terdakwa ini yang belum terjadi sekarang ini, yang masih salah paham ya. Menurut saya kita perlu kuatkan. Jadi menurut saya dengan Piagam Jakarta ini ya, dan dengan pasal 29 ayat 2 dasarnya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, maka umat Islam, anak-anak muslim, mahasiswa muslim tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa untuk mengikuti kurikulum dan sistem pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi itu nggak boleh tuh anak-anak belajar asal-usul manusia dari bangsa kera, itu nggak sesuai dengan Quran tuh. Ya, jadi nanti ajaran-ajaran yang nggak sesuai, tapi di samping itu ya, hadirin sekalian, kita sendiri sebagai umat Islam harus menggunakan peluang ini ya. Ya, misalnya apa namanya sekolah kita kan sekarang boleh ya kan. Ya janganlah kita pakai buku-buku yang bertentangan dengan Islam. Ya, janganlah kemudian ya kita tidak menyiapkan guru-guru kita sendiri gitu. Ya, guru kita yang harusnya paham tentang Pancasila ini. Saya terus terang sedih banget tuh, saya datang ke berbanyak sekolah Islam, tiap saya tanya, buku Pancasilanya mana? Gurunya siapa? Nggak ada. Apa namanya? Yang disiapkan khusus untuk mengajarkan Pancasila menurut Islam. Ya, baik, silakan. Tadi ada yang bertanya, siapa? Langsung. Saya boleh Ustadz? Ya, silakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Banten, Ustadz. Ya, monggo. Nah, jadi saya ingat ketika Zoom sebelumnya tanggal 22 Juni yang lalu ya. Oh iya, ikut juga ya? Ya, ikut juga. Jadi dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, saya pikir kita perlu membuat langkah konkret dalam dua hal. Artinya ini langkah konkret yang baik itu mungkin dirintis kembali oleh Dewan Dakwah. Yang pertama adalah tentang sosialisasi ataupun membuat kegiatan yang terkait dengan Piagam Jakarta. Yang kedua juga terkait dengan penetapan Piagam Jakarta itu dengan dicoretnya 7 kata itu menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Yang ketiga, ya ini dekret presiden ini. Jadi ada tiga peristiwa penting sebenarnya, mungkin 4 dengan mosi integral Muhammad Nasir. Itu semuanya adalah saya kira kontribusi daripada tokoh-tokoh Islam kita terdahulu. Alangkah baiknya kalau ini bisa diinisiasi oleh Dewan Dakwah beserta organ-organnya sampai ke tingkat kota dan kabupaten, termasuk akademi dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan mata pelajaran Pancasila atau mungkin dalam skala yang lebih luas, apakah itu PKN ataupun sejarah. Mungkin kalau kita dulu pada saat sanawiyah, mungkin karena saya dengan Ustadz ini kan beda tipis lah angkatannya gitu. Mungkin kalau sanawiyah tahun 70-an itu kita masih mendapatkan pelajaran sejarah Islam secara detail, gitu, termasuk sejarah Islam di Indonesia. Tapi saat ini saya lihat di generasi anak-anak saya
tidak ditemukan itu, meskipun mereka sekolahnya di pesantren ataupun sekolah Islam ataupun sekolah Islam terpadu. Nah, kalau dulu Allahyarham Muhammad Nasir bisa membuat buku Kapita Selecta yang digunakan di perguruan tinggi pada saat kita mungkin dulu masih menjadi mahasiswa. Alangkah baiknya untuk masalah Pancasila ini ataupun sejarah Islam di Indonesia, juga Dewan Dakwah membuatkan buku yang bisa menjadi pegangan untuk di pendidikan dasar dan menengah. Itu Ustaz, usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini saya catat nih ya. Bagus sekali nih, ada empat hari ya yang perlu kita peringati lah. Yang eksklusif kita lah gitu ya. Nah, kita ajak umat Islam yang lain, 3 April Monti Integral kita sudah